Tuhan yang maha besar, maha sempurna. Engkau sebagai terang dalam perjalanan hidup kami, menuntun langkah hidup kami. Saat ini Kau curahkan Roh Kudus double porsi Bapa Surgawi untuk mengurapi kami hamba-Mu. Bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir, melimpah dalam kehidupan kami hamba-Mu, melimpah dalam kehidupan setiap pribadi anak-anak-Mu. Mengalawatan dan jamahan dari tempat mati, berkat-berkat yang terbaik turun dalam kehidupan kami semuanya. Para malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau sembuhkan bagi yang sakit, kami siap Engkau bela yang menghadapi dalam permasalahan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bisa berbakti bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema yang saya sampaikan ini season kedua, yaitu menikmati anugerah Tuhan. Kita akan mendengarkan dan membaca dalam kitab suci kisahnya perjalanan hidup orang yang menikmati anugerah Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, yang semakin sukar, hidup manusia semakin hidup dalam kejahatan. Tetapi orang yang menikmati anugerah Tuhan, betul-betul dia menikmati dengan rasa aman, tentram. Orang ini mendapatkan anugerah dan lawatan yang dari Tuhan. Bahkan bukan cuma satu orang, tetapi seluruh keluarganya mendapatkan lawatan dari Tuhan. Kita akan membaca di dalam Kejadian, kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 8. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Jadi saya sampai di situ dulu sebentar. Yang disebut anak-anak Allah itu malaikat yang sudah jatuh. Mereka mengambil anak-anak perempuan yang cantik-cantik itu diperistri. Ya terus berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Terima kasih saudara.
pada zaman Nuh itu manusia melakukan kejahatan, akhirnya membuat hatinya Tuhan itu katakan menyesal. Akhirnya manusia dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini dimusnahkan. Ayat 8 di sini, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapatkan anugerah. Jadi Nuh ini menerima anugerah yang dari Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Nuh mendapatkan anugerah? Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 9, saudara. Ayat 9 ini, Nuh itu hidupnya tidak hidup seperti pada umumnya, sesamanya, tetangganya, masyarakat dan sekitarnya. Nuh hidup benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya saat itu. Coba, betapa ketatnya hidupnya Nuh itu. Hidup benar, tidak bercela. Rahasianya lagi, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah. Nuh ini memiliki satu istri, memiliki 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Bagaimana caranya untuk Nuh ini bisa bergaul dengan Allah? Sementara sesama umat manusia sekitarnya, lingkungannya hidup dalam kejahatan. Nuh selalu meluangkan waktu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan akhirnya sebelum bumi itu dimusnahkan, Nuh mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Nuh disuruh membuat bahtera, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta, pintunya 1. Pintunya itu di lambungnya, jadi di tengah-tengahnya. Itu tingkat 3, lantai bawah, lantai tengah, lantai atas. Bahtera itu ada atapnya. Setelah diselesaikan itu, Tuhan perintahkan, Nuh, kamu harus masuk ke dalam bahtera itu. Aku akan menurunkan air bah. Tetapi Nuh ini mendapatkan kasih karunia. Nuh mendengarkan. Nuh bisa mendengar suara Tuhan. Nuh begitu peka untuk mendengar suara Tuhan, petunjuk-petunjuk yang dari Tuhan. Dan lagi Nuh bergaul dengan Allah. Kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dulu. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan, kalau orang itu suka bergaul dengan Allah, umat manusia itu
jiwa rohnya semakin kuat, semakin kokoh. Tetapi kalau orang itu bergaul dengan penjahat yang tadinya benar, ikut-ikut berbuat kejahatan, itu pergaulan. Jaga pergaulan. 2 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Jadi ini Petrus juga mengatakan pada zaman purba Allah itu hanya menyelamatkan 1 orang ditambah 7. Anaknya Nuh 3, menantunya 3, istrinya Nuh. Mereka masuk di dalam bahtera. Coba kita baca lagi Kejadian pasal 7 dari ayat 20 sampai 24. Nah, ini supaya ayat ini menjadi ingat-ingatan dalam kehidupan kita. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup. Jadi di atas gunung yang paling tinggi, airnya masih melambung tinggi lagi 15 hasta. Manusia mau tinggal di mana saat itu? Semua tergenang. Mungkin ada yang bisa kuat tenaganya lari ke gunung yang tinggi. Ini di atas gunung yang paling tinggi, itu masih 15 hasta air. Loh saudara, tapi Nuh dan keluarganya menikmati anugerah Tuhan, menikmati hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi orang yang hidupnya itu benar dan bergaul dengan Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, apapun angin ribut, hujan deras, banjir, tenang karena mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Amin. Saudara mau seperti Nuh? Ikuti jejaknya. Ikuti jejaknya Nuh. Ya terus. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang berayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Jadi hujannya itu 40 hari 40 malam turun hujan. Tingkat-tingkat langit dibuka. Tingkat-tingkat langit, pintu-pintu air dibuka. Dari laut selama 40 hari 40 malam hujan turun, air menggenangi bumi ini selama 150 hari. Nah, kita maju lagi. Sekarang air bah surut. Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayat 2. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Terima kasih. Jadi
Kata-kata yang pertama, firman mengatakan, maka Allah mengingat Nuh. Allah mengingat Nuh. Orang yang suka bergaul karib dengan pribadi Allah selalu diingat. Saudara mau selalu diingat oleh Allah? Kalau ingin selalu diingat oleh Allah, ayo contoh hidupnya Nuh ini. Sekarang ayat yang ke-13 sampai 22 kita akan ikuti ini jejaknya Nuh ini. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka hidung bahtera itu. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, ya terus, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Jadi saudara, orang yang bergaul dengan Allah, hidup benar, hidup tidak bercela, seluruh bumi ini dimusnahkan. Ayat-ayat mengatakan, tapi Nuh hidupnya dijamin, hidupnya mendapatkan pemeliharaan. Nuh selalu menikmati anugerah Tuhan. Haleluya. Ya terus, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ya saudara, ini kebiasaan yang dilakukan Nuh, selalu mendirikan mezbah. Coba saudara arahkan pandangan saudara ke saya ini, bahwa berkat Tuhan turun atas saudara. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ingat loh saudara, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, bukan bagi manusia, tapi fokus kepada Tuhan. Nuh, seorang pemimpin keluarga, membawa istrinya, anak-anaknya, menantunya dekat kepada Tuhan. Mezbah, kalau dalam pola tabernakel, mezbah korban bakaran, artinya selalu hidupnya itu memanfaatkan korban Kristus. Mengingat korban Kristus, masalah hidupku telah ditanggung Kristus di Bukit Golgota. Amin. Segala dosa pelanggaranku telah dihapus oleh Kristus. Darah Yesus itu menghapus. Ini yang dilakukan Nuh, tanggung jawabnya Nuh di hadapan Tuhan. Ternyata saudara, yang dilakukan Nuh ini diperkenan oleh Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia,
sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sekarang berkat ini, berkat. Kejadian 9 ayat 1 mulai. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya dari setiap manusia. Aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirman Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala yang makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka ku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Terus? Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Ayat 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Terima kasih. Jadi saudara, dalam pembacaan ini, Tuhan itu tidak akan memusnahkan bumi ini dengan air bah. Amin. Kembali ayat 1 saudara. Nuh yang hidupnya itu bergaul dengan Allah, hidup benar, tidak bercela. Dia menikmati anugerah Tuhan di tengah-tengah murka Allah untuk bumi ini dulu. Anaknya, menantunya, istrinya, semuanya dilindungi Tuhan. Amin. Dilindungi. Kalau pada akhir zaman ini suruh mendengarkan deru perang negara-negara besar, ini perkataan dari Tuhan Yesus Kristus menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kamu jangan gelisah. Kamu akan mendengarkan deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Akan terjadi gempa bumi, terjadi kelaparan, akan bangkit bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Tetapi itu belum kesudahannya. Itu baru awal penderitaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, seperti Nuh mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan, anak, cucu, cicit, saudara aman. Amin. Mazmur pasal 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya
akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap utuh selamanya. Hebat. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Amin, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nikmatilah anugerah Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran. Tidak usah iri dengan orang yang melakukan kejahatan. Irilah dengan orang yang hidup benar, takut akan Tuhan, selalu hidup bergaul dengan Allah. Saudara juga akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan, himpitan, apapun terjadi. Tuhan Allah yang Maha Besar menyertai saudara. Amin. Sebab itu saudara, pujian mengatakan kurasakan kasih-Mu Tuhan. Nuh selalu merasakan kasihnya Tuhan dalam hidupnya. Kanan kirinya Nuh orang bergelimpangan mati. Cuma saat itu yang tidak mati di luar bahtera itu makhluk ikan, karena di dalam air. Hiduplah bergaul dengan Allah untuk bisa intim, bisa mendengarkan suara Allah. Masuk ruang suci. Di ruang suci ada mezbah dupa. Sembah, sanjung Dia, agungkan Dia, dan masuk di dalam perenungan akan pengorbanan Kristus. Allah berbicara untuk kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan.
supaya hidup kami hidup dalam kebenaran, hidup bergaul dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah yang maha besar, maha sempurna, penebus dosa umat manusia, Yesus Kristus yang maha hadir setiap saat. Dunia semakin gonjang-ganjing, umat manusia hidup dalam kejahatan, tetapi Engkau merindukan anak-anakmu tegak hidup dalam kebenaran, hidup yang tiada cacat dan celah, sehingga mendengarkan suara firman-Mu, mendengarkan petunjuk-petunjuk-Mu. Apapun yang terjadi di dunia ini, semuanya menggenapi firman Tuhan. Engkau akan memelihara, menjaga, memberkati setiap orang-orang, anak-anakmu yang hidupnya hidup dalam kebenaran firman. Tuhan, terima kasih. Hari esok Tuhan yang punya hidup kami. Hari esok Kau yang mengatur hidup kami. Tuntun kami seperti Kau menuntun Nuh dan keluarganya diselamatkan. Dan kami percaya kuasa Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, perintahkan para malaikat-Mu untuk membawa berkat-berkat yang terbaik dalam kehidupan kami, tercurah berkat rohani, berkat jasmani dilimpahkan dari kami di dalam nama Yesus Kristus. Bapak memberkati perjalanan suci yang telah dipersiapkan oleh Allah. Berkati dengan kuasa darah Kristus, berkati dengan kuasa kebangkitan Kristus, anugerah, damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan dalam perjalanan suci. Imam yang lain berkati dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Berkat tubuh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Berkat yang maha besar, pengorbanan-Mu di bukit Golgota memberikan kami anak-anak-Mu, kekasih-kekasih-Mu, selalu menikmati anugerah Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Anugerah-Mu selalu ada dalam hidup kami. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menunjukkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus akan terwujud karena Tuhan yang mandikan semuanya. Menjadi wadah keselamatan pada akhir zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum di dalam nama Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan memberkati kita. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpah dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Diberkati Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Sekarang sampai Tuhan datang dua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin.